Sahabat Imedia, tentang orang alim yang takwa dan orang alim yang tidak takwa. Siapa orang alim yang patut kita ikuti, yang patut kita ambil ilmunya, dan siapa orang alim yang menyesatkan kita, yang mesti kita jauh daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqad tabayyana wattadhaha annal 'alimat taqiyal musliha khairun kulluh wa naf'un wa salahun li nafsihi wa lil muslimin wa annal 'alimal ladzi la yattaqillaha wa la yakhshahu syarrun kulluh wa bala'un wa fitnatun 'ala nafsihi wa 'alal muslimin. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Majelis yang mulia dibuka, meneruskan bacaan kita di mana kitab Ad-Da'watut Tammah. Di dalam kitab ini menerangkan tentang orang yang alim, yang takwa, tentang orang yang alim, yang tidak takwa, dengan beberapa keterangan-keterangan yang akan datang nanti, yang memberi petunjuk bagi kita mana orang yang alim, yang patut kita ikuti, yang patut kita ialah ambil ilmunya, dan mana orang yang alim yang menyesatkan kepada kita, yang kita mesti jauh daripadanya. Di sini saudara sekalian, sudah lalu saudara-saudara sekalian, ada orang yang alim mutahattik, ada orang yang fajir mutamassik, orang yang jahil mutanasik, orang yang bodoh tapi memeluk betul dalam agama. Tapi ada orang alim, yaitu hantam kromo, tidak memperdulikan yang baik maupun yang tidak baik, yang halal maupun yang tidak halal, hantam kromo yang demikian itu. Maka di sini ialah diterangkan mana orang yang alim, yang membawa petunjuk bagi kita, yang dibanding oleh Nabi kita Muhammad itu adalah orang alim itu macam bintang. Inna masalal ulama fil ardi kamathalin nujum fis sama, yutada biha fi dhulumatil barri wal bahri, fa idzan tamasatin nujum ausyaka an tadillal hudatu. Kata Nabi, perumpamaan ulama di bumi bagaikan bintang di langit. Diambil petunjuk, diambil padoman dari bintang yang di langit dalam kegelapan darat dan lautan. Dalam kegelapan darat dan lautan itu, bintang menjadi padomannya. Maka bila bintang yang dibuat padoman itu sirna, buras ia, maka banyaklah orang yang mengambil petunjuk itu kesasar. Begitu juga bila mana ulama di dalam dunia ini sirna, habis dan tidak lagi bersinar, maka tidak sedikitlah manusia kal bahaim, bagaikan binatang kesasar mereka itu dari jalan yang betul. Maka itu ulama di muka bumi bagikan bintang di muka langit, dibuat padoman, dibuat petunjuk. Kegelapan daratan dan lautan itu padomannya adalah bintang. Maka kalau bintang yang dibuat padoman itu sirna, dia buras dan terhapus, maka banyak orang yang mengambil petunjuk kesasar. Begitu juga ulama, bila mana habis di permukaan dunia ini sudah sirna, habislah agama, tamatlah riwayat agama saudara-saudara sekalian. Jadi perlu saudara-saudara sekalian, ulama ini yaitulah mengembangkan ilmunya. Ilmunya dikembangkan, selagi belum dia kembali ke negeri akhirat ilmunya dibawa, dia mesti kembangkan itu ilmu, dibagi-bagi supaya diambil. Nanti berjalan berangkat satu, ada timbul gantinya yang demikian. Ini Nabi telah sabdakan di mana akhir zaman nanti ilmu agama semakin berkurang. Yang bertambah ilmu teknik, macam-macam teknologi, ilmu macam-macam ilmu timbul. Maka saudara sekalian, tapi ilmu agama semakin hari semakin berkurang. Nabi telah sabdakan, inna baina yaday sa'ati la ayyaman yugbadu fihal ilmu wa yanzilu fihal jahlu
wa yakthuru fiha al-harj wal harj bi lughatil habasyah al-gatlu. Riwayat Kitabil Bukhari. Nabi bersabda, inna baina yaday saati la ayyaman, sesungguhnya di antara dekat hari kiamat beberapa masa, yugbadu fihal ilmu, dicabut itu ilmu dicabut. Yang dimaksud al-ilm, ilmu din, ilmu agama. Itulah dengan alif lam ma'rifah, yang dicabut ilmu agama. Ilmu agama itu berkurang, semakin akhir nanti tidak tambah, semakin hari semakin berkurang. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab yang bernama Fathul Bari, syarah daripada kitab Bukhari, itu diterangkan di sana, wa makna yugbadu fihal ilm, maknanya dicabut ilmu, mahu intiza'an min suduril ulama, bukan dicabut dari dada ulama, bal bi mautil ulama, malahan dicabutnya ilmu itu dengan matinya ulama. Bukannya dari dada ulama dicabut oleh Tuhan, dihilangkan ilmu, tidak, bi mautil ulama. Ulama itu mati, dia bawa ilmunya ke dalam liang kuburnya, dia tidak warisi untuk anaknya, wala cucunya, wala muridnya, tidak. Nabi sabdakan, innamal ilmu bita'allumi, sesungguhnya ilmu bisa dapat kalau kita pelajari. Biar anak ulama kalau tidak ngaji tetap tidak akan alim, saudara-saudara. Biar dia tidur di bawah kitab, di bawah kitab yang banyak, ditidur anak itu tidak akan alim kalau dia tidak menuntut, saudara-saudara. Jadi itu Nabi katakan, innamal ilmu bita'allumi, dengan innama, adatu hasr, satu alat yang melingkung, yang mengurung, sesungguhnya, atau dengan makna yang lain, innama maknanya cuma ilmu itu bisa dapat dengan dipelajari. Tanpa belajar peluk lutut kita mau jadi alim, tak akan alim, saudara-saudara sekalian, tidak akan alim. Sama dengan orang peluk lutut minta rezeki dari Tuhan, Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'a, ya Tuhan kasihlah saya rezeki yang halal, yang luas, saya mau naik haji, tapi dagang tidak mau, kerja tidak mau, usaha tidak mau. Kata Sayyidina Umar, la taq'udu fi talabi rizqi fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kata Sayyidina Umar, jangan kamu duduk bersila di atas balai minta rezeki kepada Tuhan, minta turun rezeki. Itu langit belum pernah turunin hujan emas wala hujan perak, belum ada dari dulu. Biar anak-anak kata, langit hujan emas, hujan perak, biar semua anak-anak minta, belum ada pernah hujan turun hujan langit, yaitu turun hujan emas dan hujan perak. La taqudu, jangan diam, minta rezeki diam, enggak bergerak. Fa inna as-samaa'a, kata Sayyidina Umar, itu langit, la tumtiru dhahaban wala fiddatan, belum pernah turunin hujan dari atas langit emas atau perak, tapi usaha. Kata Tuhan, wa fis samaa'i rizqukum, di langit ada rezeki. Kita lihat nggak ada bank di sana, nggak ada eskum tuh, nggak ada Yapa Bank, nggak ada bank rakyat di atas langit, tapi yang ada hujan turun. Kata Tuhan, rezeki di langit, betul, hujan turun, kita ambil cangkul kita, bismillahirrahmanirrahim, kita cangkul. Kebenaran dari kebun kita lagi juga nih, kita bikin gulaannya lempeng sana, kita pergi Tanjung Barat sana, minta batang singkong. Sampai di rumah kita kelang-kelang tuh batang singkong, kita tancupin. Kita lupa, habis kita tancupin kita pergi. Kira-kira 9 bulan kita balik, kita nggak kuat angkat. Nyambat kita, coba angkat, kita angkat 4 kilo di dalam. Iltamisur rizqa fi khabayal ard, kata hadis Nabi. Cari rezeki di bawah lapisan kelupakan bumi. Tidak ada orang macul lantas dapat uang, belum ada dapat uang. Kalau nggak kebenaran ada orang pendam uang itu nggak ada. Tapi kalau kita pacul di atas turun hujan, rezeki ada. Jadi itu jangan hanya minta, ya Tuhan kasih saya rezeki, saya mau belayar. Usaha tidak mau, nggak datang. Begitu juga ilmu. Ya Tuhan, saya kepengen jadi orang alim, kepengen bisa pidato, kepengen baca hadis, tafsir, ngaji nggak mau, nggak dapat, saudara-saudara sekalian. Jadi itu Nabi katakan, innamal ilmu bitta'allumi, dengan innama, sesungguhnya ilmu itu dapat dengan dipelajari. Pelajarilah sebelum ulama-ulama itu bawa ilmunya pulang ke negeri akhirat. Ada seorang ulama berkata, kami dengar dari kami punya guru-guru, waktu dia berada, orang-orang tidak begitu banyak mengaji, walhal ilmunya banyak. Taghanamuni qabla an tafqiduni, ambillah keuntungan daripada aku sebelum aku luput daripada kamu. Ambil ilmunya sebelum dia masuk ke dalam liang kubur, ambil, menyesal nanti.
Manusia memang manusia. Selama dia hidup kurang dapat dihormati. Tapi kalau sudah dia mati baru kita berasa betapa besar musibah kalau orang yang baik itu meninggal dunia. Almar'u madama hayyan yustahanu bihi wa ya'zumu rizqu fihi haina yuftagadu. Saya dengar dari guru saya berkata, almar'u seorang madama hayyan selama dihidup yustahanu bihi, kita hinain, kita remehin, kita cehin, kita enggak artiin. Wa ya'zumu rizqu fihi haina yuftagadu. Ar-rizqu maknahu al-musibah, dan besar sekali musibah orang yang kita tidak hargai itu apabila sudah dia pulang. Baru kita puji. Kita bilang sayang udah meninggal si fulan. Aduh, bukan main. Jadi kita namanya madahil kubur. Kita puji kuburan. Apa artinya? Kita bangga dia sudah mati. Madahil kubur, puji kuburan. Dia udah mati baru kita aduh menyesal sekali. Orang yang begitu manfaat sudah meninggal dunia. Aduh, bukan main. Nggak ada artinya lagi. Tapi waktu hidup kita tidak hargai kepada mereka itu. Begitu saya dengar dari guru saya berkata, almar'u, diambil satu bait syair, madama hayyan yustahanu bihi wa ya'dumu rizqu fihi hina yuftagadu. Manusia selama dia hidup kita tidak hargai. Tapi kalau dia sudah tidak ada, dia sudah pulang, baru musibah yang besar menimpa kepada kita. Masih ada orang tua kita nggak hargai, saudara. Babe kita masih hidup, ibu kita masih hidup, kita tidak hargai, kita tidak turuti kemauannya dan yang dia kepengen kita tahan. Karena kita menumpuk kekayaan, kita takut berikan kepada ibu bapak kita yang begitu berjasa. Nanti kalau ibu bapak kita satu kali sudah tutup mata, apa yang kita akan berbuat yang demikian untuk menyenangkan dia punya hatinya, saudara. Selama dia hidup kita tidak hargai. Tapi kalau bapak kita udah mati, ibu kita udah meninggal dunia, kita ingat, aduh betapa nikmatnya kalau masih ada ayahku, betapa nikmatnya kalau masih ada ibuku. Dia lihat aku begini, tapi tidak lagi berlaku. Menyesal kemudian daripada yang demikian. Waktu dia masih ada, nggak ada harganya di mata kita. Kita tidak lihat begitu besar jasa bapak kita dan ibu kita. Wa ya'zuru fihi haina yabtagadu, dan besar musibah kalau dia sudah tidak ada. Dia masih ada nggak kita hargai, tapi kalau dia udah meninggal dunia baru menyesal tak ada hingganya, saudara. Kecewa kita rasanya, nggak ada punya orang tua. Waktu adanya kita nggak hormati, waktu adanya kita nggak kasih haknya yang begitu besar di atas kita. Kita tidak hargakan. Nanti satu masa dia udah pulang ke rahmatullah, dia sudah tinggal kita bagi yatim. Kita tidak ada lagi bapak kita dan ibu kita, baru kita berasa yang demikian. Masih ada tidak berasa. Begitulah keadaan kita, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan sibuk di dunia yang begini keadaan. Mari kita teruskan. Faqad tabayyana wa tadaha anna al-alim at-taqiyya al-musliha khairun kulluh. Sudah jelas dan sudah nyata, orang alim yang di dalamnya ilmunya dia jalankan takwa kepada Allah, alimut taqi, orang alim yang takwa, al-muslih, yang mempertukang memperbaiki, yang tukang membikin kebaikan, khairun kulluh, itulah semata-mata kebajikan seluruhnya. Alim yang takwa, yang muslih, yang membikin kebaikan dan membikin kepatutan, mengajak kita kepada jalan yang baik, khairun kulluh, penuh kebajikan, semua adanya padanya. Kita dekat kepada orang yang itu membawa penawar yang besar, menjadi obat buat kita sekalian. Menjadi orang baik kita berkat dekat kepada ulama yang taqi kepada Allah, ulama yang takut kepada Allah, membawa kebajikan semua. Wa naf'un, membawa manfaat buat kita. Wa salahun, dan membawa kepatutan li nafsihi wa li ghairihi. Kalau orang alim yang takwa, yang muslih, itu kebajikan seluruhnya, kebaikan seluruhnya, dan manfaat dan kepatutan bagi dirinya si alim dan bagi orang muslimin semua. Orang alim itu muta'addi, buat dia dan buat orang lain. Kayak bulan, yudhi'u nafsahu wa ghairahu. Itu bulan dia ada di langit, dia terangkan dirinya dan orang semua dapat keterangan. Dan bukan dia untuk dirinya, tapi untuk semua dengan adanya dia. Itulah orang alim yang takwa. Dan itu dibanding al-alim sama orang yang abid,
kal qamar lailatal badar ala sairil kawakib. Macam bulan di atas, dia terang menerangkan orang yang lain. Ilmunya orang lain mendapat manfaat demikian. Orang dapat ampunan lantaran dia. Orang jadi baik lantaran dia. Orang menjadi kembali kepada Allah lantaran dia. Itulah menerangkan untuk dia dan untuk dirinya. Media. Wa anal alim alladzi la yattaqillah. Ada orang alim yang tidak takut kepada Allah. Wala yakhsha. Tidak ada ngeri kepada Allah, tidak ada takut kepada Allah. Syarrun kulluh. Semuanya jahat. Wa balaun, itu satu bala. Wa fitnah, satu fitnah lebih besar daripada dajjal. Nabi bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Galu man ya Rasulullah? Gala ulama usu. Aku, kata Nabi, kepada dajjal enggak begitu takut. Ada lagi yang ku lebih takut dari dajjal, yaitu siapa ya Rasulullah? Gala ulama usu, ulama yang jahat, yang memutarbalikkan ayat-ayat untuk mensesuaikan apa macam yang dia tuju. Inilah saudara sekalian dinamakan ulama usu. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada yang demikian. Itu bala buat dirinya dan bala untuk orang yang muslimin. Saudara-saudara sekalian, musibah yang paling besar bagi orang muslimin kalau bila dia menemui ulama yang jahat, yang memutarbalikkan segala macam ayat dan lain-lainnya untuk kemaslahatan dirinya dan lainnya, maka itu membuat sesat manusia yang banyak. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dapat ilmu yang manfaat. Dan kalau jadi alim, alim yang takwa, yang membawa manfaat kepada umat, adanya dia manfaat. Beribu-ribu manusia manfaat adanya dia. Itu saudara-saudara yang mana tinggi gadarnya di sisi Allah dan tinggi kepada orang muslimin. Sampai di sini, wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bermanfaat.